Halo, hari ini kita akan berbicara atau materi kita yang akan kita bahas pada kali ini adalah manusia makhluk otonom. Nah, pada materi manusia makhluk otonom, kita akan membahas tentang suara hati, bersikap kritis terhadap media massa, bersikap kritis terhadap ideologi, aliran, dan gaya hidup yang berkembang. Nah, secara khusus kita akan membahas tentang suara hati. Kita lihat apa pengertian suara hati. Suara hati mengacu pada istilah conscientia dalam bahasa Latin atau conscience dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata conscio. Conscientia berarti kesadaran, pengetahuan. Arti luas, hati nurani itu merupakan kesadaran moral yang tumbuh dan timbul dalam hati manusia. Sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai satu tindakan manusia atas baik buruknya. Kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Nah, apa sebenarnya fungsi dari hati nurani? Hati nurani itu berfungsi sebagai pegangan atau norma untuk menilai suatu perbuatan baik yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Apakah perbuatan tersebut baik atau buruk? Yang kedua, sebagai pemberi dorongan untuk melakukan tindakan yang terbaik dan terhindar dari perbuatan jahat. Yang ketiga, fungsi suara hati adalah sebagai penyadar manusia akan nilai dan harga dirinya. Dan yang keempat, fungsi hati nurani atau suara hati adalah sebagai indeks, petunjuk, yudeks, hakim, dan vindeks sebagai penghukum. Nah, proses suara hati. Proses suara hati itu ada 3 macam. Yang pertama itu sebelum bertindak. Nah, suara hati bertindak sebagai petunjuk, ya, atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Yang kedua, pada saat-saat menjelang bertindak. Suara hati akan bertindak sebagai hakim atau yudeks yang menyuruh kita untuk melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat selama perbuatan itu belum selesai. Suara hati akan bekerja terus dan menyuruh kita melakukan yang baik serta melarang melakukan yang jahat. Sesudah tindakan selesai dilakukan, ia akan berfungsi sebagai vonis atau vindex yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila kita lakukan itu benar, dia akan memberikan pujian sehingga kita merasa senang. Tapi bila kita melakukan yang jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman. Ya seperti kita akan merasa bersalah, tidak tenang, merasa dikejar-kejar, kesalahan, dan sebagainya. Itu adalah 3 proses suara hati. Nah, apa sebenarnya penyebab hati nurani tumpul? Terkadang hati kita seringkali tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, itu disebut sebagai hati nurani yang tumpul. Dan apa sebabnya? Yang pertama, itu karena suara hati biasa tidak dihiraukan. Yakni suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tapi karena alasan tertentu, perbuatan itu tetap dilakukan. Yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Yang ketiga, penyebabnya adalah karena pengaruh emosi tertentu. Seorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik buruk dalam bertindak. Yang keempat, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan dan pandangan masyarakat. Nah, itu adalah penyebab hati nurani tumpul. Kita lihat suara hati menurut ajaran gereja dan kitab suci. Nah, dalam kitab Roma bab 7 ayat 13 sampai 26, Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada 2 hukum.
yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Sedangkan di dalam ajaran gereja, terdapat di dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 16, ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Nah, lalu dalam Katekismus Gereja Katolik, ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal, di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral, dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan. Manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Lewat hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan dalam masyarakat bisa dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi oleh hati nurani. Karena hati nurani adalah hukum yang ditanam oleh Allah. Nah, bagaimana cara membina suara hati? Nah, suara hati dapat dibina dengan cara yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Mengikuti suara hati dalam segala hal dapat dilakukan dengan cara pertama, seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, maka hati nuraninya akan semakin terang dan berwibawa. Yang kedua, mengikuti suara hati. Keyakinan akan menjadi sehat dan kuat. Dipercaya oleh orang lain, memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Yang kedua adalah dengan cara mencari keterangan pada sumber yang baik. Nah, mencari keterangan pada sumber yang baik dapat dilakukan dengan cara pertama dengan membaca. Membaca apa saja, yaitu kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Yang kedua, bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah dengan cara koreksi diri atau introspeksi diri. Nah, yang ketiga itu dengan cara menjaga kemurnian hati. Nah, menjaga kemurnian hati dengan cara melepaskan emosi dan nafsu serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal. Yang pertama adalah maksud yang lurus atau recta intentio, konsisten apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Yang kedua adalah pengaturan emosi, ordinario affectum. Ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Yang ketiga adalah pemurnian hati, purification cordis. Tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Nah, yang berikut adalah hal ini dapat dilakukan dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata dan tindakan sepanjang hari, dan berdoa sebelum melakukan aktivitas dan lain-lain. Nah, itu adalah cara yang dapat dilakukan untuk membina suara hati supaya hati nurani kita tidak tumpul. Dan saya mengajak kita untuk meresapkan bahwa suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka menaati suara hati sama seperti kita menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatih mulai dari hal-hal kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tapi banyak orang terbiasa melakukannya.
Kalau kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Awalnya berbohong kecil-kecilan, kemudian bisa menjadi pembohong besar dan penipuan. Demikian materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih.